Nah, teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk bisa tetap memenuhi standar emisi yang kita harapkan tanpa memberikan dampak negatif terhadap efisiensi pada mesin atau bahan bakar. Seperti itu, Yun. Sobat Yuti, ketemu lagi dengan saya Yuni Meliasari di podcast favorit kita semua, apalagi kalau bukan Yuti Pod. Podcast yang tentu saja bakalan membahas seputar produk-produk yang diageni oleh United Tractors. Lama kita gak ketemu, gimana kabar Anda semua Sobat Yuti? Setelah melewati momen-momen istimewa dari mulai mudik, libur lebaran, libur panjang, dan akhirnya sekarang sudah kembali mulai beraktivitas normal lagi. Mudah-mudahan Anda semua tetap bersemangat, selalu diberikan kesehatan, dan yang pasti selalu diberikan waktu untuk bisa nonton Yuti Pod kali ini ya. Sehat-sehat semua ya Sobat Yuti ya. Oke, nah hari ini tentu saja gak kerasa nih Yuti Pod itu ternyata sudah memasuki episode yang ke-11. Kalau ibarat drakor atau drama Korea, episode 11 itu berarti udah masuk season kedua. Kalau season kedua biasanya lebih bikin penasaran, lebih hot gitu ya biasanya Sobat Yuti. Nah, seperti biasa di Yuti Pod kali ini juga saya akan menghadirkan seorang tamu spesial dari Yuti yang akan membahas dan ngobrol mengenai berbagai macam brand, dan kali ini seputar brand truk asal Jepang. Wah, udah pada tahu nih kayaknya Sobat Yuti, apa tuh kira-kira? Bener banget, kita hari ini akan membahas mengenai UD Trucks yang baru-baru ini sudah mengumumkan mengenai teknologi terbaru untuk produk-produknya. Siapakah kira-kira yang akan menjadi narasumber untuk UD Pod kali ini? Saya ajak Anda langsung saja berkenalan, ngobrol bareng yuk hari ini barengan sama Pak Tendi Lesmana. Halo Pak Tendi, selamat datang di UD Pod. Halo Yuni. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabar baik. Nah, karena satu informasi yang harus kita sampaikan nih Pak sebagai SOP gitu ya untuk seluruh pemirsa Yuti Pod yang hari ini lagi nonton, kita mau informasikan kalau Yuni, Pak Tendi dan juga seluruh tim Yuti Pod yang bertugas hari ini sebelum melaksanakan kegiatan sudah melakukan swab tes antigen dengan hasil yang negatif. Untuk itu kita mohon izin mau lepas masker selama pengambilan rangkaian acara ini gitu ya Pak ya? Ya, oke. Nah, oke. Tuh, sudah nyaman sekarang, bisa lepas masker. Oke, nah buat yang baru saja bergabung di Yuti Pod episode kali ini, sebelumnya kita sudah pernah membahas apa sih itu UD Trucks dan juga produk-produk apa saja yang dijual. Mungkin dari Pak Tendi nanti boleh merefresh sedikit gitu ya, biar Sobat Yuti yang mungkin baru saja bergabung atau menyaksikan bisa satu frekuensi, bisa nyambung gitu ya Pak ngobrolnya. Silakan Pak Tendi. Ya, jadi gini ya Yuni ya, bahwa UD Truck itu merupakan produsen truk berkualitas dari Jepang ya. Dan UD Truck dan UT itu sudah bekerja sama cukup lama ya. Kita bekerja sama dari tahun 1984 atau bisa dibilang kita udah 38 tahun Yuni. Wow, seusia saya kalau gitu Pak. Sama berarti kita ya. Cas dulu Pak. Waduh, mantap. Jadi sudah seusia kita ya hubungan antara UT dan UD Truck, dan itu bukan hubungan yang biasa-biasa aja kalau selama itu ya, itu udah terjalin sangat baik sama sekali. Dan UT dan UD Truck ini menyediakan truk off-road yang yang biasa digunakan pada medan-medan yang sulit Yuni. Biasanya di pertambangan dengan seri andalan kita gitu ya, itu seri Quester Yunis. Nah Pak Tendi, kabarnya baru-baru ini UD Trucks meluncurkan seri Quester terbaru dengan teknologi Euro 5. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah kabarnya lagi ramah lingkungan. Iya. Ini pasti yang dicari-cari ya Pak ya. Boleh sedikit diberikan highlight penjelasan sedikit saja begitu Pak. Apa sih itu Euro dan juga apa saja standar emisi Euro yang berlaku di Indonesia? Oke. Nah, Euro atau European Emission Standard adalah standar emisi kendaraan bermotor di Eropa yang juga diadopsi oleh beberapa negara di luar Eropa, termasuk Indonesia salah satunya Yuni ya. Dan di Euro tersebut mensyaratkan kendaraan harus memiliki kadar gas buang berada di bawah ambang tertentu. Nah, semakin rendah kandungan gas buangnya, maka akan semakin ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sejak bulan April tahun ini, tahun 2022, standar emisi Euro berlaku di Indonesia adalah minimum Euro 4 Yuni, seperti itu.
Nah, lalu selanjutnya kenapa nih Pak UD Trucks menggunakan emisi Euro 5 atau Euro 5 sebagai standar produknya? Padahal dari ketetapan pemerintah Indonesia, aturan standar emisi yang berlaku itu sampai dengan Euro 4 atau Euro 4, betul ya Pak ya? Betul sekali. Nah, gimana tuh Pak? Aku coba jelasin ya. Yang pertama, kita ada beberapa alasan lah. Yang pertama, UD Truck itu sudah merencanakan atau memiliki roadmap ini produknya untuk sampai puluhan tahun ke depan, Pak Yun. Seperti itu. Yang kedua, sebagai jembatan menuju standar emisi yang lebih tinggi sesuai tuntutan dunia yang lebih bersih. Yang ketiga, secara teknologi yang digunakan sekarang itu memungkinkan untuk dinaikkan standar emisi yang lebih tinggi hingga sampai ke Euro 5 karena kita bisa menghasilkan NOx dengan standar Euro 5 dengan teknologi sekarang. NOx sendiri merupakan gas nitrogen dioksida yang dihasilkan dari proses pembakaran dalam suhu yang tinggi, yang dalam hal ini adalah pembakaran bahan bakar yang terjadi dalam mesin kendaraan. Jadi semakin nilai rendah nilainya NOx tersebut, maka itu semakin ramah lingkungan, baik. Dan berkat teknologi SCR yang kita gunakan, produk-produk UD Truck mampu mencapai nilai NOx yang lebih rendah dibandingkan Euro 4, yaitu Euro 5 seperti itu. Jadi ya udah kalau emang bisa Euro 5, sekalian aja langsung Euro 5 gitu ya Pak? Betul, ngapain harus tanggung-nanggung gitu kan. Tanggung. Seperti itu. Berarti truk dari UD Trucks ini akan sangat ramah lingkungan gitu ya Pak ya? Sangat ramah lingkungan dan juga kita comply dengan B30, Solar B30 itu Yun. Jadi kalau yang lain mungkin masih mikir-mikir menggunakan B30, UD Truck kita udah bisa pastikan comply dengan B30. Nah itu dia, truk UD Trucks ini ramah lingkungan karena sudah pakai Euro 5 atau Euro 5, otomatis gas buangnya semakin rendah. Itu yang diharapkan oleh para customer gitu ya Pak ya. Mungkin selanjutnya Sobat Yuti pada pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya teknologi apa sih yang digunakan oleh UD Trucks Quester sehingga bisa menjadikan produk yang dipasarkan ini seramah lingkungan itu Pak. Waduh mantap banget nih pasti penjelasannya, silakan. Untuk Quester yang Euro 5 ini ya Yun ya, bahwa kita menggunakan teknologi yang dengan nama SCR ya, atau Selective Catalytic Reduction, di mana proses pengendalian emisi gas buang dilakukan di luar atau setelah proses pembakaran di mesin. Proses pengendalian gas buang ini dibantu dengan cairan aditif yang kita sering sebut dengan AdBlue ya. Nah, teknologi ini memungkinkan kendaraan untuk bisa tetap memenuhi standar emisi yang kita harapkan tanpa memberikan dampak negatif terhadap efisiensi pada mesin atau bahan bakar. Seperti itu Yun. Wow, itu ternyata rahasianya yang menjadikan produk ini seramah lingkungan itu, begitu ya Pak ya? Betul nah, untuk pengembangannya nih Pak Tendi, bagaimana teknologi SCR yang ada pada UD Trucks Quester ini? Oke. UD Truck atau dulu disebut dengan Nissan Diesel ya, memilih untuk menggunakan teknologi SCR itu yang menjadi yang pertama di dunia ya Yun ya, bahwa kita dalam mengenalkan sistem SCR urea ini secara komersil pada truk yang dikenal market saat ini guna mereduksi emisi gas. UD Truck atau Nissan Diesel lalu mengembangkan sistem injeksi bahan bakar tekanan tinggi dan juga sistem SCR atau Selective Catalytic Reduction yang tadi aku sempat sebutkan dengan urea ya, untuk truk yang waktu itu dikenal dengan istilah FLEN atau Final Low Emission New Diesel System. Itu digunakan pada truk Kwon kita pada tahun 2004, tepatnya bulan November. Jadi udah cukup lama kita menggunakan teknologi ini Yun. Waduh, berarti sudah lama penggunaannya, sudah terbukti juga bagaimana kualitasnya, begitu ya Pak ya. Nah tadi di pertanyaan Yuni sebelumnya kita sempat membahas dan menyinggung sedikit mengenai AdBlue. Nah ini terngiang-ngiang AdBlue. Apa sih Pak sebetulnya AdBlue ini, kalau boleh dijelaskan sedikit Pak Tendi? Oke, boleh. Nah, AdBlue ini sebenarnya merek dagang ya dari sebuah chemical ya yang digunakan untuk mengontrol kadar emisi untuk Euro 4 atau Euro 5 seperti itu. Kandungan ini sebenarnya punya dua bahan dasar utama ya, yaitu urea dan juga air. Sehingga dalam bentuknya itu cair yang akan dan dia fungsinya itu disemprotkan setelah dalam proses gas buang ya, untuk menghasilkan emisi yang sesuai standar Euro tersebut. Kalau misalnya, seandainya Quester Euro 5 kehabisan AdBlue gitu Pak, ya apakah unit masih bisa beroperasi seperti pada truk Quester Euro 3 atau Euro 3 sebelumnya? Iya, betul. Kalau dibilang masih bisa digunakan, masih bisa ya Yun ya. Namun itu ada beberapa risiko yang terjadi. Salah satu risikonya ya lu menurunkan performa mesin hingga 40%. Dan seperti tadi Yuni sempat ngomong bahwa mengenai Euro 3 ya. Nah, engine kita sebenarnya standarnya standar Euro 3 apabila tidak menggunakan AdBlue. Jadi kalau AdBlue itu kosong, otomatis nanti emisi gas buangnya akan balik ke Euro 3 seperti itu. Jadi kita sih menyarankan ya AdBlue itu tetap digunakan, jangan sampai kosong. Tapi customer juga jangan khawatir. Kita udah mengantisipasinya bahwa di dalam UD Truck Quester Euro 5 ini
ada yang namanya peringatan dini ya, kita sebut diagnostic trouble code. Jika level AdBlue tersisa kurang lebih 10%. Nah, apabila setelah mencapai 10%, diagnostic tool tersebut akan mengirim suatu sinyal kepada operator bahwa mengatakan bahwa AdBlue kamu tinggal 10%. Jadi dia harus cepat-cepat untuk mengisi ulang. Dan jangan khawatir lagi. 10% di sini sama dengan ekuivalen 500 km. Masih agak lumayan lah ya, Agak Pak. lumayan. Jadi operator masih punya waktu untuk mengisi AdBlue tersebut. Nah, itu dia berarti yang menjadi pengingat terutama untuk operator, jangan sampai AdBlue-nya ini kosong gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya udah kosong dan memang ketersediaannya juga terbatas begitu ya Pak ya. Gimana nih untuk ketersediaan dari AdBlue-nya sendiri untuk pasar di Indonesia gitu Pak? Ini mungkin customer juga karena ini barang baru ya AdBlue ya, pasti akan sempat bertanya-tanya bagaimana tentang ketersediaan AdBlue di Indonesia. Ada beberapa poin yang kita bisa bilang customer nggak usah khawatir. Salah satunya pada saat customer membeli Questar Euro 5, kita akan langsung kasih free 800 liter AdBlue kepada customer per unit. Yang pertama itu, jadi customer tidak perlu khawatir karena kita langsung kasih di depan 800 liter AdBlue dengan kemasan jerigen 10 liter. Yang kedua, UT memastikan setiap di cabang dan set UT itu akan tersedia AdBlue. Jadi apabila 800 liter tersebut telah habis, customer bisa datang ke cabang terdekat atau set terdekat UT untuk membeli AdBlue. Yang ketiga, UD Truck tidak tinggal diam, tapi UD Truck mempersiapkan AdBlue atau DEF untuk bisa dipasarkan di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi tidak usah khawatir ya Pak, karena di depan sudah diberikan bonus. Lalu setelah itu di UD Trucks-nya juga menyediakan, di UT-nya juga menyediakan, sehingga tidak perlu khawatir kehabisan. Betul sekali. Seperti itu. Nah, selain menyediakan AdBlue di setiap kantor cabang UT, kira-kira dukungan atau support seperti apa lagi nih Pak yang juga diberikan untuk UD Trucks Questar Euro 5 ini? Nah, untuk customer UT, kami memberikan beberapa pelayanan agar unit UD Truck Questar ini tetap maksimal ya. Yang pertama itu ada layanan UD Trust. UD Trust ini adalah paket perawatan genuine parts UD dan jasa servis dari UD Truck. Agar unit customer ini ditangani oleh mekanik yang sudah pasti bersertifikasi dan pastinya menggunakan suku cadang asli dari UD Truck. Yang kedua, kita memberikan free telematik selama 3 tahun untuk Questar Euro 5. Nah, selanjutnya juga customer juga dapat melayani layanan purna jual dari United Tractors, yaitu UT Guarantee Product Support atau UTGPS. Layanan ini menjamin ketepatan waktu kepada pelanggan atau biasa disebut dengan on time in full atau OTIF. Nah, itu ada terdiri dari OTIF spare part, OTIF mekanik, dan juga OTIF solution. Seperti itu Yuni. Waduh, lengkap sekali informasinya dan pembahasannya. Dan tentu saja untuk Sobat UT yang mungkin masih ingin menggali lebih dalam lagi mengenai produk UD Trucks yang terbaru ini gitu ya, bisa menghubungi tim dari United Tractors, pasti akan diinformasikan dan dipaparkan lebih jelas lagi gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang highlight singkatnya dan juga beberapa informasi utamanya sudah diberikan gitu kan. Ini tinggal selanjutnya mau beli berapa unit gitu ya Pak. Kita tunggu itu. Itu dia Pak Tendi, gak kerasa nih ngobrol-ngobrol kita sudah sampai di ujung waktu. Lain kesempatan nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya Pak ya. Siap. Dan untuk Sobat UT yang juga mungkin tadi sudah menyimak dari awal, itu tadi tuh pembahasan mendetail mengenai UD Trucks dan gebrakannya yang luar biasa bagi keberlangsungan dan kesehatan lingkungan di Indonesia. Mudah-mudahan brand lain di luar sana juga bisa mengikuti langkah UD Trucks dalam menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar industri transportasi di Indonesia lebih dapat maju dan pastinya berkontribusi terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Terima kasih banyak nih untuk semua Sobat UT yang sudah hadir menyaksikan dimanapun saat ini berada. Semoga selalu sehat, dan pastinya untuk narasumber saya, tamu saya hari ini Pak Tendi, terima kasih banyak sudah datang ke studionya UT Pod dan juga sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Sehat-sehat, sukses selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, thank you Yuni. Nah, Sobat UT yang masih ingin tahu informasi lebih banyak tentang UD Trucks dan juga berbagai macam brand lainnya yang diageni oleh United Tractors, bisa langsung follow account sosial media UT di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Juga pastinya jangan lewatkan untuk nonton terus UT Podcast setiap episodenya. Stay tune terus untuk informasi menarik lainnya dan juga kuis berhadiahnya. Sampai jumpa di episode UT Pod selanjutnya Sobat UT. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.